Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deli Maulandari dengan nomor NPM 23150030031. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat pendidikan. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan sebuah bidang pemikiran di mana meliputi kajian masalah-masalah mendasar dan umum tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, dan juga pikiran serta bahasa. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan atau pecinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan juga hukumnya. Ia juga diartikan sebagai ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan juga estetika. Ruang lingkup filsafat. Filsafat secara umum memiliki tiga aspek utama yang membentuk dasar kajiannya. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi. Ontologi merupakan hal yang membahas tentang hakikat eksistensi dan kenyataan, termasuk pandangan tentang alam semesta dan juga manusia. Sedangkan epistemologi berfokus pada hakikat pengetahuan serta cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Aksiologi merupakan mengkaji hakikat nilai, termasuk nilai moral, estetika, serta prinsip benar dan juga salah. Filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, proses pendidikan, serta nilai-nilai yang mendasar pendidikan. Ruang lingkup pendidikan itu: satu, tujuan pendidikan. Mengkaji secara kritis berbagai tujuan pendidikan, seperti pengembangan karakter, persiapan kehidupan dewasa, dan juga integrasi sosial. Yang kedua adalah sifat manusia. Filsafat pendidikan berupaya memahami sifat manusia melalui sintesis ilmu-ilmu sosial seperti biologi, psikologi, dan juga antropologi. Dan yang ketiga adalah nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan dibahas dalam konteks hierarki, nilai yang ditentukan oleh filsafat. Filsafat pendidikan akan membahas nilai-nilai yang menjadi landasan dalam proses pendidikan. Yang keempat adalah teori pengetahuan. Filsafat pendidikan juga berperan dalam menentukan sumber, batas, dan kriteria pengetahuan dan pendidikan. Hubungan yang mendasar antara filsafat dengan pendidikan. Yang pertama, filsafat sebagai landasan pendidikan. Artinya, filsafat di sini berperan sebagai landasan bagi pendidikan dengan memberikan konsep dan juga teori yang mendalam tentang hakikat pendidikan. Yang kedua, pengembangan metode pendidikan. Filsafat pendidikan sangat membantu menyusun dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik, kurikulum, dan juga situasi sosial di sekitar mereka. Yang ketiga adalah menghubungkan pendidikan dengan kehidupan sosial. Filsafat pendidikan berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif tetapi juga moral dan juga sosial. Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan filsafat dapat mengembangkan individu yang memiliki nilai-nilai sosial yang kuat. Yang keempat adalah pertalian ilmu dan pendidikan. Filsafat dan ilmu pengetahuan saling terkait satu sama lain. Di sini, filsafat akan memberikan dasar teoritis yang mendalam dalam menghadapi permasalahan pendidikan, sedangkan ilmu pengetahuan memberikan pengetahuan yang spesifik untuk pengaplikasian dalam praktik pendidikan. Dengan demikian, hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang efektif. Yang kelima adalah peran filsafat dalam pendidikan Islam. Yang keenam, mengembangkan pandangan hidup. Di sini, filsafat akan membantu mengembangkan pendidikan hidup yang menyeluruh dan sistematis. Dengan kurikulum yang berbasis pada filsafat, sistem pengajaran dan pembelajaran dapat lebih terarah dan guru dapat dengan mudah menyusun rencana pembelajaran untuk diajarkan kepada peserta didik. Filsafat pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Yang pertama, mengkaji hakikat anak. Filsafat pendidikan akan membantu mengkaji hakikat anak, termasuk potensi, kebutuhan, dan juga perkembangan anak. Dengan demikian, pendidikan dapat disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, seperti yang dijelaskan oleh Arifin pada tahun 1993 dan Muharram Hidayatullah
pada tahun 2009 bahwa anak usia dini telah dibekali dengan berbagai potensi yang perlu dikembangkan. Yang kedua adalah mengembangkan metode pendidikan. Filsafat pendidikan akan membantu mengembangkan metode pendidikan yang efektif. Misalnya, pada konsep Froebel tentang pendidikan anak usia dini yang lebih efektif melalui permainan dan mengutamakan pembelajaran motorik kasar atau halus pada seorang anak. Metode ini memungkinkan ekspresi spontan dalam diri individu dan memantau perkembangan individu secara holistik. Yang ketiga adalah mengintegrasikan nilai-nilai moral. Yang keempat, menggunakan teori perkembangan anak. Artinya, filsafat pendidikan menggunakan teori perkembangan anak untuk memahami dan mengembangkan potensi anak. Misalnya, teori Montessori yang berlandaskan kondisi alami penyerapan otak dan perkembangan spontanitas periode sensitif anak. Teori ini akan menekankan pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih sayang untuk dapat berkembangnya potensi bawaan anak. Yang kelima, mengarah tujuan pendidikan. Di sini filsafat akan mengarahkan tujuan pendidikan yang relevan dengan sifat, kebutuhan, dan perkembangan anak. Misalnya, konsep dasar filsafat pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk menyelidiki secara teoritis. Landasan mendasar akan menentukan pembentukan pendidikan pada tahap awal perkembangan anak. Hal ini memastikan bahwa praktik pendidikan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keenam, mengintegrasikan kurikulum dan model pembelajaran. Filsafat pendidikan berperan sangat penting dalam mengintegrasikan kurikulum dan model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Misalnya, konsep filosofis PAUD yang bertolak dari suatu pemahaman bahwa sejak usia dini seseorang anak harus dibekali atau telah dibekali dengan berbagai potensi yang perlu dikembangkan. Hal ini memastikan bahwa pendidikan anak usia dini harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar pendidikan yang holistik dan juga optimal. Dengan demikian, filsafat pendidikan mempengaruhi perkembangan pendidikan anak melalui kajian hakikat anak, pengembangan metode pendidikan efektif, integrasi nilai-nilai moral, penggunaan teori perkembangan anak, pengarah tujuan pendidikan yang relevan, dan integrasi kurikulum serta model pembelajaran yang sesuai. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah penyampaian, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.